Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bihidayatil Islam. Walhamdulillahilladzi waffaqana bitaufiqil iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil allam wa man tabi'ahu bi ihsanin ila daril qawam. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan serial kajian fikih sirah an-nabawiyah yang memasuki fase kepemimpinan para khulafaur rasyidin, yang kali ini memasuki kepemimpinan khalifah kedua bagian pertama, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, atau kurang lebih 10 tahun beliau memimpin. Terkait dengan sahabat Umar, sahabat Umar ini adalah sahabat yang memang sejak awal diprediksi akan membuat hal atau menimbulkan banyak kontroversi. Sejarawan mencatat kontroversinya Umar bin Khattab ini mulai sejak ia menjadi pemimpin Quraisy, menjadi pemimpin para tokoh-tokoh Arab, kisah masuk Islamnya bersama Rasulnya, bahkan berbantah-bantahan dengan Rasulullah SAW, yang pernah saya sampaikan pada kisah perjanjian Hudaybiyah. Bahkan setelah Rasul wafat pun ide dan terobosannya juga bisa dikatakan bertentangan dengan nalar logika manusia kebanyakan. Karena itulah salah seorang pemikir kenamaan Mesir, Abbas Mahmud Al-Aqqa, dalam bukunya dia menulis sebuah buku, saya tidak tahu sudah terjemah atau belum. Judul bukunya adalah Abqariyatu Umar, kecerdasan seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kecerdasan itu disandingkan dengan 3 tokoh sentral lainnya. Yang pertama, kecerdasan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, kecerdasan Isa Al-Masih. Dan yang keempat, kecerdasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 2 mewakili utusan Allah, 2 mewakili sahabat. Kita akan uraikan pada kitab ini nanti sambil merujuk kepada kitab yang saya sebutkan tadi terkait tentang bahasan bagian pertama dari Khalifah kedua Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Jadi ada satu istilah yang muncul pada masa Umar bin Khattab ini, semoga Allah meridhoinya. Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, maka nama gelarnya apa? Khalifah. Apa itu khalifah? Penerus dan pengganti. Jadi khalifah itu adalah penerus dan pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan perkara agama dan dunia. Ketika Umar diberikan amanah, namanya khalifati Rasulillah, penerus pengganti dari penerus pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ini baru saya jadi naik khalifah, sudah 2 kata khalifahnya. Nanti kalau khalifah yang ke-6 berarti khalifati Rasulullah. Repot. Sudah ganti aja namanya Amirul Mukminin. Ini salah satu Umar tegas sekali, langsung merubah itu. Jadi kalau ada pejabat naik jabatan langsung merubah minimal kop surat, berarti itu gennya Umar bin Khattab. Coba bayangkan Departemen Agama jadi Kementerian Agama. Kopnya cuma merubah dikit aja, 4 miliar itu biayanya. Dan harus merubah dari logo seragam, kop surat, kan begitu, amplop gitu. Saya pernah dengar itu merubahnya gimana? Iya Pak, 4 miliar itu biayanya, dari nasional ke bawah. Karena merubah logo, baju, seragam semua kan, dari departemen menjadi Kemen. Ini Umar katakan kalau namanya khalifah
Nanti setelah saya khalifatu, oh panjang udah. Amirul Mukminin selesai. Jadi mulai masa khalifah itulah istilah Amirul Mukminin itu dimunculkan. Pada masa Khalifah Abu Bakar namanya khalifah. Jadi nanti kalau ada ketua BKM baru naik jadi amanah dirubah polanya gen-gen Umar bin Khattab supaya ada penyegaran, ada semangat yang berbeda. Jadi jangan salahin ya orang yang ngerubah-ngerubah itu, karena punya cita rasa sendiri. Kita akan masuki penjelasan tentang tarjamatuhu wa khasaisuhu, biografi Umar bin Khattab dan karakteristik serta spesialnya seorang Umar bin Khattab. Kemarin kita bahas tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa nama lengkap beliau? Ismuhu Umar ibn al-Khattab ibnu Nufail ibnu Abdul Uzza al-Qurshi al-Adawi. Itu nama lengkap Umar bin Khattab. Ternyata beliau bertemu dengan Nabi pada kakek yang ketujuh, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Kan kalau diurutkan Muhammad ibnu Abdullah ibnu Muttalib kan gitu ya, ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Ka'ab bin Lu'ay. Urutannya begitu. Jadi orang Arab itu sangat hafal silsilah orang tuanya. Kalau kita sampai kakek kan, itu pun masih, kalau ada yang nggak tahu nama kakek siapa, nama mbah aja namanya saya nggak tahu. Karena di kita itu tradisi yang dibangun kalau sudah sebut nama ayah marah. Saya juga nggak tahu dari mana sejarahnya. Saya waktu kecil kalau disebut nama ayah saya marah itu, nanti berantem. Nggak tahu. Padahal di Arab itu bangga sebut nama ayahnya gitu. Kalau kita kayaknya, anak si ini, marah itu. Saya di Sumatera dulu di Medan begitu, disebut nama ayah nggak terima itu. Sementara di Arab senang disebut nama ayahnya. Kamu anak si fulan, iya kita ketemu di kakek kedua, kita ketemu di kakek ketiga. Umar bin Khattab bertemu di kakek yang ketujuh. Ini sekaligus menegaskan bahwa kualitas hafalan orang Arab itu memang sangat luar biasa. Karena silsilah nasab itu mereka hafal. Makanya kita kan kalau ketemu Habib bersandar ke Rasul gitu. Benar nggak itu ke Rasul? Kita begitu kan kadang-kadang. Karena kita bukan tipikal bangsa yang hafal sampai ke level keberapa nih. Paling nanti kita ke Robita Alawiyah cek ada nggak nama Habibnya kan begitu. Setelah dicek nggak ketemu Habibnya, oh berarti panggilan aja kan begitu. Tapi karena bangsa kita ini bangsa yang berbaik sangka, udahlah kalau sudah Habib pakai jubah, soleh, wajahnya cerah gitu. Padahal karena pakai glowing kan ya, nah, sudah dianggap Habib aja. Kita belum sampai pada tipikal kritikal yang cerdas. Kalau ada orang Habib ngecek langsung ke Robita Alawiyah itu. Dan ternyata memang kan banyak kan yang tidak terdaftar di Robita Alawiyah itu, bahwa dia Habib atau tidak. Kapan dilahirkan Umar bin Khattab ini? Tepatnya dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Jadi kalau Rasul lahir bertepatan dengan tahun gajah, Umar bin Khattab 13 tahun setelah itu. Berarti dia lebih muda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab itu anak dari saudara perempuan Abu Jahal. Jadi kalau Rasul kepada Abu Jahal itu pamannya atau uaknya bahasa lainnya, maka Umar bin Khattab dapat hubungan dengan Nabi dari saudara perempuannya Abu Jahal. Itu adalah ibunya dari Umar bin Khattab. Siapa nama ibunya? Hantamah bintu Hisham ibnul Mughirah ibnu Makhzum. Hebatnya Umar bin Khattab ini adalah wajihu Bani Addi wa safira Quraisyin fil jahiliyah. Dia adalah pemimpin terkemuka Bani Addi dan salah satu diplomat atau utusan Quraisy pada masa jahiliyah. Jadi gennya sudah bagus Umar bin Khattab. Dikasih gelar Al-Faruq. Itu ada 3 versi. Yang kita tahu kan Al-Faruq itu artinya pembeda
artinya membedakan antara hak dan yang batil. Tapi yang dimaksud dengan Al-Faruq di sini adalah menurut sebagian riwayat kitab ini berdasarkan rujukan dari Sayyidah Aisyah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa kata-kata Faruq itu untuk membedakan ketika Umar masuk Islam dan sebelum Umar masuk Islam. Kenapa? Karena sebelum Umar masuk Islam itu orang sholat di Ka'bah itu sembunyi-sembunyi. Tapi setelah Umar masuk Islam berani terang-terangan sholat di Ka'bah. Maka dikasih gelar apa? Al-Faruq. Karena dia membedakan yang dulu sebelumnya orang tidak percaya diri atau takut menunjukkan keislamannya, setelah dia masuk Islam orang berani menunjukkan status keislamannya. Pendapat yang kedua, dikatakan Al-Faruq itu karena komentar salah seorang petinggi jahiliyah. Islamnya Umar itu membuat Arab Quraisy menjadi dua faksi, faksi kafirin, faksi mukminin. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, li'anna Allah ja'ala al-haqqa 'ala lisani. Karena Umar inilah nanti melalui lisannya akan menegakkan kebenaran dan tidak membeda-bedakan. Jika memang hak dia akan katakan hak, jika batil dia akan katakan batil. Dan itu terbukti beberapa kali pendapat Rasul itu dia pertanyakan dan minta penjelasan. Itu kenapa dikasih gelar namanya Al-Faruq, yang membedakan antara hak dan batil. Kemudian bagaimana karakter fisiknya? Fisiknya tawilul qamah, dakhmul jism, kathiru sya'ril badan. Jadi beliau perawakannya tinggi, fisiknya padat berisi. Kemudian kategorinya orang berbulu. Jadi saking banyak bulu badannya itu penuh. Inhasara sya'ratun an janibi ra'sihi. Beliau berjambang penuh, tebal sekali kumis dan jenggotnya, dan selalu dia warnai kumis dan jenggotnya. Gelarnya dikatakan dengan Abu Hafsah karena putrinya bernama Hafsah binti Umar yang nanti mendapatkan amanah menjaga teks mushaf Al-Quran setelah beliau wafat, yang nanti menjadi standar dari Utsman bin Affan untuk mengambil Al-Quran ditulis dengan mushaf Utsmani. Rasul Utsman baru kemudian disebarkan ke seluruh penjuru Jazirah Arabia. Ini namanya Abu Hafs, yaitu bapaknya Hafsah. Siapa anak dan istrinya? Umar bin Khattab itu banyak menikahi perempuan baik pada masa jahiliyah maupun setelah Islam. Nanti yang paling menakjubkan, beliau menikahi putri dari Ali bin Abi Thalib. Nanti kita jelaskan kok bisa itu menikah dengan putri Ali bin Abi Thalib, kan jauh itu. Pertama, dia menikah dengan saudara dekat dari anak Abu Umayyah bin Mughirah bin Makhzum, salah satu petinggi Quraisy yang paling keras melawan Nabi, namanya Umayyah bin Makhzum. Yang dalam perjanjian Hudaybiyah dia termasuk yang paling keras dan menghina Rasulullah SAW, yang mengatakan, untuk apa kami nulis nama Muhammad bin Abdullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Kalau kami setuju dengan itu berarti engkau Rasul, kan kami nggak setuju. Itu Umayyah yang menolak itu. Anak dari Umayyah ini menikah dengan Umar bin Khattab, dan itu adalah saudara dari Ummul Mukminin Ummu Salamah. Jadi istrinya Umar pertama saudara daripada Ummu Salamah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena istrinya yang pertama ini tetap dalam kekufurannya, maka Umar menceraikannya. Dan itu terkait dengan turunnya Al-Quran yang mengatakan
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan engkau mempertahankan pasanganmu yang dalam kekufuran. Jadi istri pertamanya ini, saudara Ummu Salamah ini diceraikan karena dia tetap dengan kekufurannya, tidak masuk Islam. Yang kedua, lalu menikah dengan Zainab binti Maz'un yang akhirnya masuk Islam. Dari Zainab binti Maz'un inilah beliau dapat anak satu, Hafsah. Itu Ummul Mukminin. Yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang terkenal dengan Abdullah bin Umar, putra beliau. Yang ketiga, lalu menikah dengan Ummi Kulsum binti Al-Khizaiyah. Dari sini melahirkan Zaid kecil dan Ubaidillah, tapi dia ceraikan karena tidak mau masuk Islam. Jadi namanya ini nama famili 100 ya. Zainab, Ummi Kulsum. Jadi jangan kira Zainab siapa ini, bukan. Banyak Zainab itu. Jadi di Arab itu perempuannya kalau nggak Zainab, Ummi Kulsum, Ruqayyah. Jadi itu aja namanya. Ya, kita Cecep, Asep, Kasep, begitu ya. Lihat bintinya siapa, biar nggak bingung. Itulah yang kenapa beberapa penulisan sejarah, apalagi terjemah itu kesulitan menjelaskan itu. Karena namanya mirip-mirip. Maka dipastikan di Arab itu kenapa harus pakai nama itu 3 suku kata. Karena namanya mirip-mirip. Makanya kalau di Arab itu nama kita kalau yang pergi umroh ya, pasti 3 suku kata. Namanya, bapaknya dan kakeknya. Saya punya teman tuh di Mesir, siapa namanya? Ahmad Muhammad Abul Wafa. Keren kan namanya, Ahmad Abul Wafa. Siapa nama Anda? Nama saya Ahmad. Bapak saya Muhammad, kakek saya Abul Wafa. Nah, makanya yang pergi umroh yang tahu ini paspor kan disuruh 3 suku kata ya. Karena mereka merasa semua bangsa lain itu kayak mereka namanya mirip. Itu kan beda-beda namanya. Nanti anak pertama namanya siapa misalnya? Oh, Chandra misalnya. Nanti anak kedua namanya siapa? Chris Sebastian. Oh, jauh-jauh nama kita kan. Kalau mereka tuh mirip-mirip aja. Ahmad, Muhammad, Hamid, Umayyad gitu. Makanya kenapa kalau umroh pakai 3 suku kata. Nah, Zainab ini bukan yang putri Rasul ya, beda lagi. Ummi Kulsum juga bukan putri Rasul. Yang keempat, menikah dengan Jamilah binti Sabit ibni Abil Aqlah al-Ansariyah. Kalau ini Muslim. Jadi ketika sampai di Madinah menikah dengan perempuan Ansar. Punya anak Asim bin Umar. Tetap yang terkenal Hafsah, yang perempuannya ya. Yang kelima, menikah dengan Ummu Hakim bintil Haris Makhzumiyah, lahir anak namanya Fatimah. Tapi bukan Fatimah putri Rasul ya. Lagi-lagi nama-nama kebanyakan. Yang keenam, menikah dengan Atikah binti Zaid bin Amru. Tapi ini bukan Atikahnya yang bibi Nabi, beda lagi. Ada Atikah bibinya Nabi. Bukan yang istrinya Abbas, bukan, ini Atikah yang lain. Waladat lahu iyad. Yang ketujuh, ini yang mau saya komentari. Menikah lagi dengan Ummi Kulsum putri Ali bin Abi Thalib. Yang banyak dikomentari khususnya orang Syiah. Jadi setelah Fatimah meninggal, itu Ali nikah lagi. Jadi Fatimah itu kan pasca Rasul wafat kan hanya 6 bulan kan, terus dia wafat juga. Karena kata Rasul nanti aku akan meninggal, terus dia nangis kan, Fatimah, tapi habis itu senyum. Nah, kata Aisyah, kenapa engkau nangis habis senyum? Aku nangis karena Rasul akan wafat, tapi aku senyum karena kata Rasul, orang yang akan mengikutiku setelah aku wafat adalah engkau wahai putriku. Fatimah masih muda, kan baru punya 2 anaknya, Hasan dan Husain, dan masih kecil-kecil kan Hasan Husain itu. Dan itu kan lahir setelah pulang dari peperangan kan di Madinah, baru kecil lah. Kemudian menikah dengan Ummi Kulsum, anak Ali bin Abi Thalib, dari istri yang dia nikah setelah Fatimah wafat. Jadi Ali bin Abi Thalib itu ngambil poligami setelah Fatimah wafat. Maksudnya apa? Kalau mencontoh Rasul sama, habis Khadijah wafat poligaminya.
Oh, Rasul kejauhan Ustaz. Contoh sahabat Ali. Habis meninggal baru kejauhan Ustaz. Mau contoh siapa lagi? Dakwah Ustaz. Nah, kalau dakwah lain urusan. Hati orang siapa yang tahu, urusan lain. Tidak mau komen karena dakwah berarti kan niatnya baik. Tapi kalau mencontoh Rasul jelas. Mencontoh sahabat jelas juga. Jadi ketika Ali menikah dengan istri lain tapi tidak disebut namanya, dalam riwayat juga tidak banyak disebut namanya, berarti yang terkenal Fatimah ya. Apa kata Umar? Kenapa engkau menikahi putri Ali bin Abi Thalib? Itu pertanyaan penting. Kata Umar bin Khattab, aku memang sudah mendapatkan keberkahan menjadi mertua Rasulullah, tapi aku belum puas karena aku merasa aku belum masuk ke dalam golongan Ahlul Bait. Maka aku menikah dengan putri Ali bin Abi Thalib agar aku masuk ke dalam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu jawaban Umar Khattab. Jadi di antara kita para ustaz, para kiai, kalau ada melihat anak kiai besar mau dilamar, biasanya begitu candanya. Saya mau jadi Umar. Wah, bahaya nih kalau jadi Umar gitu ya. Biar punya saudara gitu ya. Jadi misalnya ada Ustaz Abdul Somad misalnya, kan anaknya itu lahir kan, laki-laki, mendekat nanti ibu, saya mau jadi keluarga Abdul Somad. Oh, mau cara Umar. Umar itu jadi menikah itu bukan karena hal lain, kan sangat jauh sekali umur Umar dengan putrinya Ali bin Abi Thalib, tapi dia hanya untuk mendapatkan barokah menjadi ahlul. Dan itu sampai saat ini banyak masyarakat begitu, menikah dengan keturunan Habib, menikah itu supaya masuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernikahan atas dasar nasab dan keturunan itu sampai sekarang masih banyak dilakukan. Paling tidak dia bangga misalnya, saya ini suami dari anak putrinya Kiai Haji Bahauddin. Oh, nanti kamu, iya saya keluarganya Kiai Haji Baha misalnya. Oh, saya ini gini-gini masih saudara dengan Buya Hamka misalnya. Oh, luar biasa. Saya misalnya masih putri dari Kiai Haji Muhammad Nasir misalnya, begitu ya. Dari istri keberapa misalnya? Istri keempat misalnya begitu. Tapi yang jelas dia dapat apa? Silsilah, bergabung dalam apa? Nasab orang-orang yang mulia. Dan Umar melakukan itu, dan itu diklarifikasi oleh seluruh ahli sejarawan untuk membantah tuduhan orang-orang musuh Islam bahwa Umar seperti tuduhan ke Rasul pedofilia, suka sama perempuan yang masih untuk menolak itu. Dia hanya ingin masuk ke dalam keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Ummi Kulsum inilah, karena masih muda, dia banyak mendapatkan anak. Abdurrahman Al-Awsat, kemudian Lahiyah minal Ima, Abdurrahman Al-Aswar, banyak sekali. Kemudian juga menikah dengan 2 budak, tapi tidak disebutkan namanya. Yang budak kan dalam tradisinya kalau menikah tidak diakui sebagai istri, tapi kalau lahir anaknya maka anak dianggap anak yang merdeka. Contohnya Rasul menikah dengan Maria Kiptiah, budak dari Mesir, punya anak namanya Ibrahim, tapi kan tidak disebutkan sebagai anak yang dibanggakan karena anak dari seorang budak. Tapi Ibrahim statusnya menjadi putra Rasul yang meninggal ketika berumur 2 tahun. Nah, jadi tradisi-tradisi ini harus dipahami secara komprehensif agar tidak menimbulkan multi tafsir dan salah sangka. Bukan karena orang Arabnya pengen nikah, bukan, karena memang saat itu memang begitu tradisinya. Famili 100 kan nikah, ponakan ini digabungkan semua, maka datang Islam dijadikan batasan-batasannya. Menikah maksimal 4, kemudian disarankan jangan saudara, kemudian kalau bisa agak jauh agar menjalin. Jadi sudah banyak aturan fikih yang muncul kemudian untuk menjadi pembeda terhadap tradisi kultur saat itu dengan tradisi masyarakat yang berbeda antara Arab dengan di luar Arab. Kemudian kapan sebenarnya Umar ini masuk Islam? Umar masuk Islam tepatnya pada tahun ke-6 setelah kenabian. Versinya ada 3. Versi yang pertama, Umar datang ke Ka'bah ingin membunuh orang yang lagi sholat.
ketika dia ke Ka'bah, dia mendengar Nabi membaca Al-Quran, langsung tersentuh hatinya, lalu ingin menyatakan masuk Islam. Itu versi pertama. Versi yang kedua, Umar keliling ke rumah-rumah orang Arab Quraisy, ingin mencari siapa yang masuk Islam, mau dibunuh. Ketika dia melewati sebuah rumah, mendengar lagi baca Quran, dan itu ayatnya akhir surah Al-Baqarah, dia akhirnya menyatakan diri masuk Islam. Tapi versi yang paling terkenal adalah ketika dia diprovokasi oleh petinggi Quraisy, "Wahai Umar, kamu kan anti Islam, adik kamu Fatimah itu masuk Islam yang menikah dengan Sa'ad bin Zaid." Ini versi yang paling terkenal kan. Jadi jadi Umar dengar itu emosi, dia langsung menuju rumah adiknya. Langsung dia dia gedor pintu, lalu dia katakan, "Mana adikku?" Nah, saat itu sahabat sedang mengajarkan adiknya daripada Umar itu untuk apa? Untuk membaca Al-Quran. Siapa itu? Sahabat Khabbab bin Munzir. Jadi Khabbab ini diutus Rasul untuk mengajar Sa'id, yaitu suami dari adik Umar bin Khattab yang masuk Islam. Nah, dia datang, dia gedor pintu, namanya Fatimah ya. Ini adik-adiknya Umar masuk Islam, lagi diajari. Ketika dengar Umar datang, Khabbab saking takutnya sembunyi dia di belakang. Katanya, "Gimana ini Umar datang bawa pedang kan?" Kata Fatimah, "Diterima aja. Dia tidak mungkin membunuh adik kandungnya sendiri." Kira-kira begitu. Dibuka oleh Fatimah, dipanggil suaminya Sa'id bin Zaid, "Apa yang kamu baca?" "Al-Quran." Diminta Qurannya, tidak diberikan. Umar marah, ditonjoklah Sa'id bin Zaid sehingga belah kepalanya. Bayangin, ditonjok langsung berdarah ya. Mau ditebas, dihalangi oleh istrinya, adiknya Fatimah. Maka ditempelenglah Fatimah itu sampai juga ininya berdarah banyak. Kuat sekali tangan Umar itu. Fasajjara sampai belah itu. Luar biasa tangannya. Berarti ada tangannya Tyson gitu kan. Melihat itu kata Fatimah, "Wahai kakakku Umar, teganian engkau melukai adik kandungmu sendiri." Akhirnya dia merasa tersentuh. Lalu dia terduduk, dia katakan, "Coba berikan Quran itu." Kata Fatimah, "Tidak, aku berikan karena engkau masih kafir. Tidak mungkin kau menyentuh mushaf yang mulia." "Terus apa syaratnya?" kata Umar. "Silahkan engkau mandi dan berwudu." Mandi, berwudu dia. Dalam kisah itu ya, ada mengatakan mandi atau berwudu, tergantung versi riwayatnya. Baru diserahkan, dibacakanlah surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Masuk ke hatinya, itu dia belum tahu maksudnya itu. Kan bahasa Quran itu belum tentu orang paham semua. Masuk di hatinya, itulah kenapa banyak orang masuk Islam itu kadang-kadang dengan baca Quran aja kan, belum tahu artinya itu. Masuk ke hatinya, "Saya mau ketemu Rasul." Kata Fatimah, "Silahkan cari di Darun Nadwa." Rasul ke sana, Darul Arqam, cari ke sana. Saat itu sahabat sedang berkumpul. Hamzah sedang belajar Islam. Ketika Umar datang, sahabat gemuruh, "Gimana Umar datang bawa pedang kan begitu? Mau ngapain?" "Saya mau ketemu Muhammad." Hamzah saat itu juga tokoh yang disegani. Kata Hamzah, "Biarkan dia masuk. Kalau dia macam-macam, aku tebas lehernya," kata Hamzah. Nah, tenang sahabat kan masuk. Masuk, orang sudah siap-siap, ini takut Umar ini. Nabi memanggilnya dan mendudukkannya di depannya, di depan pangkal pahanya, duduk begitu. Kata Rasul, "Allah kabulkan doaku." "Apa doamu wahai Rasul?" "Aku berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Islamnya salah satu dari dua orang." Siapa itu? Amr bin Hisham atau Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Allah memilih Umar bin Khattab. "Allahumma izzal Islam bi Umarain, Umar bin Khattab wa Amr bin Hisham," atau dengan laqab Abu Jahal. Kata Rasul, "Alhamdulillah," maka semua di ruang itu bertakbir. Jadi kalau ditanya,
Takbir boleh nggak? Rasul mencontohkan. Jadi ketika Umar masuk, Rasul mengatakan Allahu Akbar, orang bertakbir. Jadi kalau ada yang menolak, apa takbir nggak penting? Dia menolak contoh Rasul itu. Siapa bilang nggak boleh takbir? Boleh. Bertakbir semuanya. Lalu Umar keluar dari Darul Arqam, bertemu dengan para pemimpin Quraisy. Aku baru masuk Islam. Kalau ada yang kira-kira tidak senang, silahkan datang menghadapku. Aku pastikan anaknya akan menjadi yatim, istrinya menjadi janda. Nggak ada yang berani. Kata orang, wah, udah dari situ Islam mulai jelas. Dan yang paling menakjubkan, ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, satu-satunya sahabat yang hijrah dengan terang-terangan Umar bin Khattab. Yang lain sembunyi, bahkan Rasul pun sembunyi-sembunyi. Dia terang-terangan aja. Saya mau hijrah. Kalau mau anaknya yatim, istrinya janda, silahkan. Nggak ada yang berani kan? Ini buktinya pentingnya kekuatan itu untuk membuat sebuah organisasi. Umar contohnya. Lalu kemudian yang membuat kisahnya lagi, ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Dan beliau dalam perjalanannya nanti saya ceritakan banyak sekali memberikan terobosan-terobosan yang luar biasa. Tahun ke-6 masuk Islam, terus kemudian hijrah tahun ke-13, 7 tahun kemudian bersama Rasul ketika diboikot, dan dia tidak pernah menutupi keislamannya, kemana-mana dia menyatakan keislamannya. Jadi orang berani untuk menunjukkan keislamannya, dan tidak ada satupun yang katakanlah berani untuk memprotes apa yang dilakukan Umar bin Khattab. Lanjut, Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, beliau banyak menunjukkan terobosan penanggalan hijriah, memberi gaji kepada khalifah, kemudian yang pasukan tentara fisabilillah nggak lagi diberikan rampasan perang, tapi langsung diberi gaji. Ini kalau dalam teori ekonomi keuangan, inilah sejarah tukin dan gaji versi Umar. Jadi sebelum Umar itu kan semua yang pergi perang itu nggak dikasih gaji, tapi kalau menang perang dapat rampasan perang. 3 bagian untuk pasukan kavaleri berkuda, karena 2 untuk makan kuda, 1 untuk orangnya. Yang pasukan biasa dapat 1 bagian. Kan nanti biasanya kalau orang perang dibagi 5. Dibagi 5. 1/5 untuk pasukan infanteri, 3/5 kavaleri, 1/5 untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Humus namanya. Nah, setelah wafat Rasul, naik Khalifah Abu Bakar masih berlanjut. Ketika Umar naik, nggak ada begitu, karena dia melihat orang niatnya perang bukan lagi fisabilillah, mau cari rampasan perang, maka diganti, tidak ada begituan, dicopot semua kebijakannya, digaji per bulan. Khalifah juga digaji per bulan agar khusus mengurusin umat. Dia juga digaji sehingga perang itu semua hasil rampasan perang itu masuk ke Baitul Mal. Umar merubah juga itu teori keuangannya. Ketika beliau melaksanakan sholat subuh, ada seorang majusi Abu Lu'lu'ah itu menusuk beliau dan beliau luka parah. Ketika beliau kritis, dia minta kepada anak Abdullah bin Umar untuk minta izin ke Aisyah agar bisa dikuburkan di sebelah Abu Bakar. Kan Rasul, Abu Bakar baru Umar. Sebenarnya rumahnya Aisyah itu untuk 3 orang kuburannya. Itu menunjukkan kecil rumahnya kan. Pertama Rasul, kedua Abu Bakar, ketiga itu untuk Aisyah sebenarnya kuburan itu. Tapi Umar minta, apa kalimatnya kepada anaknya? Abdullah, tolong sampaikan kepada Ibunda Aisyah, saya ingin dikuburkan di situ. Tapi jangan engkau katakan yang minta Amirul Mukminin. Karena kalau yang minta Amirul, dia pasti akan mengatakan sami'na wa ata'na. Jangan. Bilang saja Umar hamba biasa ingin minta dikuburkan dekat Rasul. Kalimatnya, intalik ila Aisyah ummil mukminin faqul yaqra alaikis Umar assalam wa la taqul amirul mu'minin fa inni lastul yawm lil mu'minina amira. Jangan katakan yang minta, tapi mintalah Umar.
dan kebesaran Siti Aisyah itulah yang mengizinkan Umar dikuburkan di sebelah Abu Bakar, sehingga Aisyah harus dikuburkan di Baqi. Itu luar biasa kan ikhlasnya Siti Aisyah memberikan kepada Umar bin Khattab. Makanya kan sampai sekarang yang abadi itu kan yang 3 itu kan, maksudnya kuburan yang dikunjungi di Raudhah itu kan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Harusnya Aisyah itu, karena minta diberikan. Lalu wafatlah beliau dan semua sepakat sejarawan meninggalnya Umar bin Khattab ini itu menimbulkan kesedihan yang luar biasa. Semua mengatakan telah wafat bentengnya Islam, telah wafat perisainya Islam, dan sahabat mengatakan kalaupun kita harus menangis terhadap Islam ini, maka tangisan kita jauh lebih dahsyat dengan meninggalnya Umar bin Khattab. Itu kira-kira terjemah beliau terkait dari hidup hingga wafat. Yang kedua, akhlaknya. Beliau adalah orang yang paling bertakwa, paling warak. Saking waraknya, kata Rasul, setan pun takut bertemu dengan Umar. Dan itu hadisnya sahih. Kata Rasul, ya, kalau Rasulullah SAW, ya Ibn Khattab, walladhi nafsi biyadi, ma laqiyaka syaitan salikan faja'a qattan illa salaka fajjan ghaira fajjik. Jadi kalau kita di pesantren itu kan, kalau ada kiai lewat pasti kita nggak mau ketemu kan, pasti kita nggak pasan. Setan begitu. Jadi kalau ada Umar jalan, setan pasti cari jalan lain. Saking takutnya, kata Rasul, bertemu dengan. Yang kedua, setan tidak akan mau berhadapan langsung dengan Umar bin Khattab kecuali mereka melarikan diri. Itu hadisnya banyak diceritakan. Yang kedua, dia bermimpi. Aku bermimpi diberikan pakaian, tapi pakaian itu ada yang menutupi dadaku, ada yang menutupi seluruh tubuhku. Umar datang ke Rasul, ya Rasul, apa maksudnya? Itulah agama. Kata Rasul, nanti agama ini tergantung bagaimana engkau mengambil kebijakan. Dia bisa menutupi semua sehingga agama terjaga, atau menutupi sebagian sehingga sebagian tidak terjaga. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan lagi, kata Anas, aku pernah bersama Umar berjalan satu hari melewati sebuah dinding. Terjadi dialog antara Umar dengan dinding itu. Ternyata itu jin. Kata Umar, silakan engkau bertakwa kepada Allah, atau aku akan menghajarmu. Langsung dia masuk Islam. Itu kisah luar biasa. Kemudian kisah kezuhudannya. Orang yang sangat zuhud, saking zuhudnya dia tidak punya apa-apa dan kehidupannya sangat luar biasa. Kata Ahnaf bin Qais, kami pernah duduk bersama Umar, lalu lewatlah seorang pemuda atau pembantu, lalu melihat, yang mana Amirul Mukminin? Mereka, ada apa? Saya kekurangan harta. Kata Umar, minta ke Baitul Mal. Setelah dia minta, dia tanya, yang mana Amirul Mukminin? Kata beliau, itu Amirul Mukminin. Terkejutlah jariah ini dan langsung mengatakan, saya menyatakan diri masuk Islam. Kenapa? Karena saya tidak menyangka khalifah yang sangat terkenal ditakuti di sejarah Arabia itu adalah yang sangat biasa-biasa saja. Nah, jadi sebenarnya dari dulu khalifah itu memang biasa-biasa saja, tidak ada hal-hal yang besar. Kemudian diceritakan lagi, saking sangat sederhananya Umar bin Khattab ini, diceritakan Hafsah putrinya yang juga Ummul Mukminin itu menceritakan bagaimana Umar makan itu sangat sederhana, tidak banyak, pakaiannya juga sederhana, sehingga berkata Hafsah, wahai ayahku, kenapa engkau seperti menyiksa dirimu? Kata Umar bin Khattab, aku takut nanti diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab sangat mulia hatinya dan sangat tersentuh, diceritakan dalam beberapa versi tentang petugas penjual susu, kemudian penjual kurma yang tidak yang katakanlah tidak jujur dan yang jujur. Umar memberikan penghargaan itu. Kemudian dia mendapatkan banyak hadiah, langsung diserahkan ke Baitul Mal. Banyak yang memberikan sesuatu, diserahkan juga ke Baitul Mal, sehingga dia tidak punya harta apapun. Wah, ini kan contoh luar biasa. Kalau kita pejabat dikasih kurang ya, kenapa belum ngasih? Ini yang udah ngasih ini belum kan? Di WA mau nanya aja, udah ngirim ya? Kenapa Pak? Iya, yang sebelah udah ngasih, ini Pak belum. Ditanya malah ya, pura-pura WA gitu.
sehingga dikirim. Kalau ini diberikan langsung ke Baitul Mal. Kata Umar bin Khattab, orang yang paling aku cintai, nah ini paling luar biasa ya. Ahabbun nasi ilayya man ahda ilayya uyubi. Orang yang paling aku cintai, kata Umar, adalah orang yang mau menyampaikan kepadaku aibku. Berarti dia senang dikritik. Jadi kalau ada pemimpin atau siapapun senang disampaikan aibnya, berarti itu gennya Umar. Kalau sekarang kan saya akan kritik saya, besok masuk penjara. Itu bukan, beda lagi kok itu. Itu bukan Umar ya. Kemudian yang lain-lain semuanya saya lewati. Keberaniannya luar biasa, keberaniannya, sehingga tidak ada satupun yang berani berani mendustakannya, karena pasti akan melakukannya. Yang paling luar biasa kisahnya adalah ketika dalam 4 poin Umar itu menolak atau berbeda dengan Rasul, tapi Allah membenarkan pendapat Umar. Pertama, kisah perang Badar. Kata Umar, seluruh tawanan Badar sudah dieksekusi saja. Tapi kata Abu Bakar, jangan. Biar mereka bayar fidyah, bayar upeti, yang miskin mengajar 10 orang anak-anak Madinah, baru dia dianggap bebas. Rasul setuju dengan pendapat Abu Bakar. Tapi setelah berjalan turun ayat, pendapat Umar lah yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, Umar datang ke rumah Ummul Mukminin, mereka tidak pakai hijab, tidak berjilbab. Kata Umar, alangkah baiknya agar istri Nabi ini berhijab. Turun ayat. Kata istri Nabi, gara-gara Umar kami sekarang pakai hijab. Yang ketiga, Umar melihat karena istri Nabi banyak yang masih muda seperti Aisyah, sebaiknya ada ayat yang menegaskan tidak boleh menikah dengan istri para nabi, karena takutnya nanti kalau Nabi meninggal banyak yang pingin istri Nabi karena mengambil barokahnya. Maka turun ayat tidak boleh menikah kepada istri-istri Nabi. Itu juga permintaan Umar bin Khattab. Nah, itu terkait dengan luar biasanya pendapat dari Umar bin Khattab terkait dengan penjelasan itu. Kemudian yang keempat yang paling hebat kata Umar bin Khattab, alangkah baiknya kita mengenang perjuangan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, perlu kita sholat di makom ini, tempat kakinya itu. Maka turun ayat, wattakhizu min maqami Ibrahim musholla. Jadi 4 ayat asbabun nuzulnya itu karena permintaan Umar kepada Nabi, dan Allah memperkuat itu sehingga dikatakan sahabat yang bisa mengintervensi turunnya wahyu ya Umar bin Khattab itu. Dengan 4 kisah tadi, perang Badar, makam Ibrahim, hijabnya istri Nabi, dan tidak boleh menikahi istri Nabi setelah Rasul wafat. Kemudian yang terakhir, kisah-kisah lain, tapi ini oleh para sejarawan dianggap ada yang dikatakan dhaif, ada yang dikatakan lemah. Apa contoh-contoh lainnya, tapi tidak apa-apa disebutkan untuk menunjukkan khalifah luar biasa. Pertama, bahwa Umar bin Khattab itu berani memberhentikan bagian untuk mu'alaf. Jadi mu'alaf diberhentikan bagiannya karena dia melihat fenomena mu'alaf banyak yang menipu, sehingga nggak ada jatah untuk mu'alaf. Meskipun nanti masuk Utsman bin Affan diperbaiki lagi, mu'alaf dapat bagian hak zakat. Jadi zakat itu kan ada untuk mu'alaf. Karena dia lihat mu'alaf itu masuk Islamnya karena ingin harta, diberhentikan bantuan untuk mu'alaf. Oleh sebagian ulama, boleh kita mengambil kesimpulan mencegah berapa hal jika alasannya bisa dipertanggungjawabkan. Cerita yang paling hebat lagi ketika Umar bin Khattab ke Mesir. Jadi di Mesir itu kan Nil itu sering memakan korban, sering meminta tumbak. Lalu Umar menulis surat diberikan kepada sahabat Rasul di sana, yaitu Amr bin As. Suratnya itu, wahai Nil, kalau engkau berjalanlah karena engkau bagian Allah, tapi kalau tidak, kami tidak butuh dengan engkau. Setelah itu Nil pun berjalan dengan baik. Tapi kisah ini ada yang menolak dan ada yang setuju, artinya ini lemah. Yang terakhir yang paling penting sebelum saya tutup, tentang dia mengubur anaknya hidup-hidup. Nah ini kan ada riwayatnya ya. Jadi dia katanya
bersedih. Nah, ini juga oleh seorang mu'arikh dikatakan ini riwayat tidak benar. Jadi Umar tidak mungkin membunuh putrinya. Buktinya apa? Dia aja gelarnya Abu Hafsah. Bapaknya si Hafsah, putrinya, bukan Abu kepada laki-laki. Jadi ini juga ditolak. Ada memang riwayat tapi dikatakan lemah. Kemudian cerita dia membentuk Tuhan dari makanan kurma, dibentuk Tuhan gede berhala, terus dia lapar, dia makan sambil minta izin sama Tuhannya, berdoa, habis itu dimakan sampai habis Tuhannya dan sudah masuk ke perutnya. Nah, kisah-kisah ini ada, tapi ini oleh Murawan dianggap dengan riwayat batilah, riwayat-riwayat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga terkait dengan dia membunuh putrinya, dalam kitab yang kita baca ini termasuk yang menolak dan mengatakan ini tidak benar, meskipun ada riwayatnya. Saya kira itu untuk kekhalifahan kita akan bahas pada akan datang. Itu terkait dengan karakter dan sifat daripada Umar bin Khattab. Penutup, kata Abbas Maul Al-Ahfad, buku yang saya kutip tadi, bahwa Umar adalah contoh pemimpin yang sangat dibutuhkan pada masanya. Bisa saja gaya Umar ini dibutuhkan pada masa sekarang ini, tergantung dengan kebutuhan. Kata beliau, pemimpin itu dibutuhkan sesuai dengan zaman. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Walafu minkum, boleh bertanya. Sudah agak terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Oh iya. Oh, ini dulu, Pak. Silakan. Ya. Dia memang petugas Quraisy yang membunuh anak perempuan yang lahir. Betul. Sudah, Pak? Ya, jadi memang kisah-kisah itu menurut pengarang kitab ini memang ada referensinya. Tapi referensi itu referensi pada masa jahiliyah yang itu dicek ulang, tidak ada yang menguatkan pendapat itu. Karena setelah dia masuk Islam dikonfirmasi itu. Kata Umar, saya tidak pernah melakukan itu. Dan kalau melihat jumlah anaknya, tidak ada satu anak yang dia bunuh, kan anaknya rata perempuan itu. Yang saya bacakan tadi, dari banyak anaknya rata-rata perempuan, cuma laki-laki satu kan, Abdullah bin Walid perempuan semua. Jadi kisah itu memang ada, kata pengarang ini, tapi bagi kami itu adalah al-qasas allati la tasihhu Umar. Itu adalah kisah-kisah yang menurut kami tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi pengarang ini ingin membantah itu, dan dia sangat berkeyakinan itu kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan referensinya. Jadi dia yang kepala membunuh perempuan, itu kata pengarang ini, karena kita merujuk kepada kitab ini, itu tidak benar, kata beliau. Dan beliau ini adalah salah seorang guru sejarah di universitas di Jordania terkait dengan kisah ini. Jadi ini tambahan bagi kita yang baru, Pak ya. Jadi kisah itu dibantah oleh beliau, dan beliau berani mengatakan itu kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Allah a'lam bishawab. Begitu, Pak. Jadi nanti kenapa ini penting disampaikan? Karena ini selalu dipakai di kalimatnya. Karena dia katanya sering menangis, kemudian ketawa, menangis karena ingat putrinya dibunuh, ketawa karena dia memakan Tuhannya yang dibuat dari itu. Nah, kisah-kisah ini memang ada, tapi kata pengarang ini itu termasuk kisah yang kalau kita referensikan susah mempertanggungjawabkan. Nah, ini kehati-hatian kitab ini supaya kita tidak terjebak, dan itulah yang digunakan oleh orientalis dan musuh-musuh Islam untuk mendegradasi karakter hebat dari Umar bin Khattab. Jadi udah biasa aja, nggak apa-apa, namanya itu masa lalu. Umar juga punya masa, bisa begitu untuk menjatuhkan karakter degradasi kepemimpinan Umar bin Khattab. Karena kan Umar ini yang menjadi peletak dasar hal-hal baru dalam Islam, seperti penanggalan hijriah, penggajian, kemudian penetapan tentang mu'alaf tidak boleh berzakat, Quran dijadikan mushaf, itu kan Umar bin Khattab yang mengusulkan semua. Mengubah khilafah, itu kan teori. Kalau nanti itu direndahkan, degradasi dengan kisah-kisah yang tadi yang tidak kuat, itu akan merendahkan kapasitas Umar sebagai sahabat mulia, khalifah yang luar biasa. Kira-kira begitu. Ini pendapat dari pengarang ini. Allah bisa. Silakan. Mengenai pergantian Khalid bin Walid. Oh iya. Dan jumlah rakaat tarawih. Ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih. Baik, terima kasih kepada orang tua kita.
itu nanti sebenarnya akan kita uraikan pada bagian kedua, pada masa kekhalifahannya. Tadi kan masih cerita tentang kisah-kisahnya. Tapi saya sampaikan, jadi penjelasan terkait Khalid bin Walid itu memang para sejarawan berbeda pendapat. Pertama, tidak ada alasan yang tegas pergantian Khalid bin Walid. Dan itu dibuktikan dengan Khalid bin Walid tidak mengkonfirmasi keputusan dia diturunkan dari khalifah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, karena Umar berpendapat Khalid bin Walid ini sudah dianggap Tuhan oleh sahabat dengan tanda kutip. Apa kata sahabat? Pokoknya kalau kita perang, asalkan Khalid bersama kita pasti menang. Menurut Umar bin Khattab ini akan menimbulkan kultus individu bahwa kalau sudah ada Khalid pasti menang. Sama kalau kita lomba-lomba, gimana saya berangkat dulu bulu tangkis, kan kita itu kan begitu, dikirim itu aja, sehingga saya waktu kecil hafal tuh Ardi Bedarus Miranata, Alamudu, pokoknya itu yang dikirim. Makanya wajar dia menang karena sampai berkali-kali kan begitu, karena dikirim itu ya kalau dia masih menang gitu. Jadi menimbulkan orang menghamba, nggak perlu berjuang, asal Khalid bersama kita pasti menang. Oleh Umar ini akan menimbulkan kesyirikan, maka perlu ditarik Khalid bin Walid agar tidak menjadi pemimpin, gantinya Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Pendapat yang ketiga, memang khalifah ingin ganti saja, tapi kata Khalid bin Walid, saya sebagai bawahan sami'na wa ata'na, saya tidak membantah, tidak bertanya. Sampai wafatnya Khalid bin Walid di Humus di Suriah, dia tidak pernah bertanya kenapa dia diturunkan. Pendapat ini yang paling bagus, bahwa khalifah dengan keputusannya dihormati Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sebagai bawahan tidak pernah bertanya, ya sudah diterima saja. Tidak ada masalah. Sampai dia wafat kan, dia meninggal dalam keadaan sakit kan, dan itu membuat dia menangis. Saya ingin mati medan perang, malah saya meninggal dalam keadaan sakit. Ketika dimandikan kan, semua bekas tusukan pedang dan sayatan pedang. Dan Umar ketika dengar beritanya Khalid bin Walid, dia menangis, tapi tidak datang ke Suriah, menangis bahwa aku tidak pernah punya niat buruk, aku hanya tidak ingin Khalid dikultuskan. Hanya itu saja penjelasan para sejarawan. Karena itu termasuk penjelasan yang tidak bisa ditanya. Karena saat itu sahabat sungkan bertanya kepada Umar, kenapa ngambil keputusan? Sami'na wa ata'na saja. Itu yang pertama. Yang kedua, terakhir sholat tarawih, nanti kita akan uraikan. Memang Umar saat itu tujuan utamanya untuk syiar Islam saja. Jadi dia melihat orang kok sholat sendiri-sendiri masing-masing, ya sudahlah, dipanggil Ubay bin Ka'ab karena beliau bagus suaranya, udah pimpin sholat, maka orang sholat. Dan Umar melihat supaya bagus ya sholat tarawihnya pendek-pendek saja, 2 rakaat, diperbanyak, kan beramal tarawih semakin banyak rakaat semakin banyak pahalanya. Jadi filosofi tarawih itu adalah memperbanyak ibadah agar banyak amal kita di bulan Ramadan. Filosofi itu sekarang berubah, mempersedikit ibadah agar banyak waktu kita beristirahat. Coba ditanya, kenapa 2-3? Karena Umar bin Khattab menggunakan 2-3, tapi kecepatannya itu lebih cepat dari 11 rakaat. Kenapa 11 rakaat? Karena kita nggak mau 2-3 yang buru-buru. Tapi dalam prakteknya yang 11 juga cepat juga. Jadi sebenarnya filosofinya bukan itu. Kan tarawih itu kan sholat rohah. Sholat kan versinya kan pertama 11 karena nggak mau cepet-cepet, 2-3 karena mengikuti sahabat, 3-6 karena pada masa Umar bin Abdul Aziz di Madinah, 3-6 karena di Mekah itu 20 rakaat plus 3 per 4 rakaat tawaf. Berarti kan ada jeda itu, 4 rakaat mereka tawaf istirahat kan. Nah, kata orang Madinah, terus kami lebihnya apa? Kami tambah jumlah rakaatnya agar sama pahala dengan teman yang di Mekah, kan begitu sebenarnya. Jadi filosofinya dulu menambah ibadah agar mengambil hadis Rasul menghidupkan malam Ramadan. Kalau kita mengurangi ibadah karena kita banyak kesibukan kan itu. Jadi sudah beda sebenarnya. Saya sudah ketemu jadi imam sholat yang 11 rakaat.
tetap juga requestnya Ustadz pakai ayat pendek aja. Memang nggak dikasih ayat panjang-panjang. Kalaupun baca Quran, beberapa masjid itu kita Ustadz alhamdulillah nggak pakai surat pendek ayat Quran, paling 1 ayat terus ruku, ya sama aja gitu, lebih cepat juga sebenarnya. Kenapa lama? Karena ada ceramahnya. Andai tidak pakai ceramah sebelum tarawih, sebelah situ lebih cepat dari yang biasa. Kami nggak pakai surat pendek Ustadz, pakai ayat Quran, tapi cuma 1 ayat, ya sama aja. Pendek juga kan? Berapa kali ikut itu? 1 ayat dibaca, udah ruku langsung. Coba kita praktekkan kalau mau ya, tapi sepakat di masjidnya. Biasanya agak berat ini. Kita gunakan 11 rakaat, tapi bacaannya rakaat pertama amma yatasaalun, rakaat kedua wan nazi'at, rakaat ketiga abasa wa tawalla, rakaat keempat al-insyiqaq, yang kelima al-mutaffifin, yang keenam al-infitar, yang ketujuh al-balad, yang ke-8 al-muluk. Nah, insyaallah besok diganti itu DKM. Nah, begitu kan? Panjang itu kan? Jadi kalau ditanya tentang tarawih, ya kita kembali kepada kualitas kita bersama. Karena tarawih itu hukumnya sholat sunnah, maka jangan dipaksakan. Saya sering katakan sholat sunnah itu dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan nggak tahu diri. Akhirnya begitu ya, supaya nanti kita semangat. Saya kira itu Pak ya, tapi itu nanti kita jelaskan di sini karena itu bagian kedua tentang kekhalifan Abu Bakar dan kebijakan-kebijakan selama menjadi pemimpin. Saya kira itu cukup Pak ya. Kalau kemarin sebelum puasa sudah terang, ada kode dari pengurus karena kita mau makan bersama. Kalau ini sudah terang karena kita ingin pulang bersama. Jadi saya kira sampai di sini dulu kita sudahi. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Wa'alaikum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.